Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen. Izinkan saya Adi Purnama dari kelas karyawan RPL untuk menyampaikan tugas, yaitu mempresentasikan tentang proyek kelompok Fisika Dasar 2. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis penerapan konsep listrik, magnet, dan optik pada motor listrik. Untuk dosen pengampu pada Ibu Frida Mriyati Azizah, SPD, MPD, kemudian disusun oleh saya sendiri karena tidak dapat kelompok. Anggota saya sendiri Adi Purnama dengan nomor NIM 2541333007. Kemudian untuk program studinya Teknik Mesin, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Cilacap, Jawa Tengah, tahun 2026. Tugas yang kami paparkan untuk daftar isinya adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua metode observasi, ketiga hasil dan pembahasan, kemudian yang keempat kesimpulan, yang kelima daftar pustaka, yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang. Motor listrik merupakan salah satu peralatan yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia industri. Alat ini berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Motor listrik digunakan pada kipas angin, pompa air, mesin cuci, kompresor, konveyor, mesin produksi, kendaraan listrik, hingga berbagai mesin industri. Prinsip kerja motor listrik merupakan penerapan langsung berbagai konsep dalam fisika dasar 2, seperti arus bolak-balik atau AC, medan magnet, sumber medan magnet, induksi elektromagnetik, dan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, motor listrik dipilih sebagai objek observasi untuk memahami hubungan antara teori fisika dengan aplikasi nyata. Melalui observasi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip listrik berdasarkan konsep fisika serta mengetahui kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Kemudian yang B, rumusan masalah. Isinya adalah yang pertama, apa fungsi motor listrik, bagaimana prinsip kerja motor listrik, konsep fisika dasar 2, apa saja yang terdapat pada motor listrik, apa manfaat motor listrik dalam kehidupan sehari-hari dan dunia industri. Kemudian untuk tujuannya, mengidentifikasi fungsi motor listrik, menjelaskan prinsip kerja motor listrik, menganalisis konsep fisika dasar 2 yang diterapkan pada motor listrik. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui manfaat motor listrik dalam berbagai bidang. Kemudian yang bab 2, metode observasi. Yang A, metode. Metode yang digunakan adalah observasi langsung terhadap motor listrik yang digunakan pada pompa air, kipas angin, atau mesin bengkel. Untuk tempat observasinya di sekolah saya sendiri, SMK Tekom MB Merawalo, untuk waktunya observasi Senin 20 Juli 2026. Untuk alat yang digunakan, kamera handphone, buku catatan, motor listrik sebagai observasi. Kemudian langkah-langkah observasi. Yang pertama, menentukan objek motor listrik. Yang kedua, mengamati bagian-bagian motor listrik. 3, mengambil dokumentasi foto. 4, mempelajari spesifikasi motor.
Yang kelima, menghubungkan hasil pengamatan dengan teori fisika dasar 2. 6. Menyusun laporan. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Nama alat motor listrik AC atau arus bolak-balik. Yang kedua, dokumentasi. Tempelkan foto asli hasil observasi di sini. 3. Fungsi motor listrik. Berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan putar. Putaran tersebut digunakan untuk menggerakkan berbagai mesin seperti kipas angin, pompa air, kompresor, mesin bubut, konveyor, mesin produksi, blower, kendaraan listrik, mesin pengaduk, mesin pertanian. Bagian-bagian motor listrik diantaranya stator, rotor, kumparan, inti besi, poros, biring, rumah motor, terminal listrik, kipas pendingin, penutup motor. Kemudian prinsip kerja motor listrik, di sini kami sampaikan motor listrik bekerja berdasarkan gaya elektromagnetik. Ketika motor dihubungkan ke sumber listrik AC atau arus bolak-balik, arus listrik mengalir menuju kumparan stator. Arus tersebut menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah sesuai frekuensi listrik PLN 50 Hz. Medan magnet yang berubah memotong penghantar pada rotor sehingga timbul gaya elektromagnetik. Gaya tersebut menghasilkan torsi yang menyebabkan rotor berputar. Putaran rotor diteruskan melalui poros sehingga dapat menggerakkan mesin. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin besar pula magnet yang dihasilkan. Medan magnet inilah yang menjadi sumber mekanik motor listrik. Kemudian hubungan motor listrik dengan materi fisika dasar 2. Yang pertama, arus bolak-balik atau AC. Motor listrik menggunakan sumber listrik AC 220 volt atau 380 volt. Karakteristik arus AC, besar arus berubah terhadap waktu. Arah arus berubah sebanyak 50 kali setiap detik. Menimbulkan medan magnet yang berubah-ubah. Tanpa arus AC, motor listrik AC tidak dapat berputar. Yang kedua, medan magnet. Saat arus mengalir melalui kumparan stator, terbentuk medan magnet. Sifat medan magnet mengelilingi penghantar berarus, besarnya dipengaruhi oleh arus listrik, membentuk kutub utara dan selatan. Interaksi medan magnet stator dengan rotor menghasilkan gaya putar. Yang ketiga, sumber medan magnet. Pada motor listrik terdapat beberapa sumber medan magnet, kumparan stator, kumparan rotor, magnet permanen. Semakin besar arus listrik, semakin kuat medan magnet yang terbentuk. Kemudian yang keempat, gelombang elektromagnetik. Motor listrik menghasilkan gelombang elektromagnetik dalam bentuk medan listrik dan medan magnet yang berubah-ubah selama beroperasi. Selain itu, motor listrik juga dapat memancarkan sedikit gangguan elektromagnetik yang pada beberapa aplikasi perlu dikurangi menggunakan filter atau pendingin. Kemudian keterkaitan dengan interferensi dan difraksi. Motor listrik tidak menerapkan interferensi atau difraksi cahaya sebagai prinsip kerja utamanya. Namun, pada industri modern, motor listrik sering dipadukan dengan sensor optik atau encoder optik untuk mengukur kecepatan putaran. Sensor tersebut memanfaatkan pola cahaya yang dapat dipengaruhi oleh prinsip optik. Meskipun fenomena interferensi dan difraksi bukan bagian utama dari mekanisme motor listrik. 6. Optik geometri. Dalam sistem otomasi industri, motor listrik sering dikendalikan menggunakan sensor fotoelektrik atau sensor optik. Sensor tersebut bekerja berdasarkan pembiasan, pemantulan, atau pemfokusan cahaya menggunakan lensa, sehingga merupakan penerapan geometri. Dengan demikian, optik geometri berperan pendukung dalam pengoperasian motor listrik. Kemudian, analisis konsep fisika. Motor listrik merupakan contoh nyata penerapan hukum Ampere, hukum Faraday, dan gaya Lorentz. Arus listrik yang mengalir pada kumparan menghasilkan medan magnet
Medan magnet tersebut berinteraksi dengan penghantar sehingga muncul gaya yang menggerakkan rotor. Pada rotor AC, perubahan arah arus secara periodik menyebabkan medan magnet berputar sehingga rotor terus mengikuti arah medan magnet tersebut. Efisiensi motor listrik dipengaruhi oleh kualitas inti besi, jumlah lilitan komparan, hambatan listrik, serta rugi panas akibat efek Joule. Oleh karena itu, desain motor yang baik akan menghasilkan konversi energi listrik menjadi energi mekanik dengan efisiensi tinggi. Kemudian kelebihan motor listrik, efisiensi tinggi, perawatan relatif mudah, tidak menghasilkan emisi gas buang saat digunakan, operasi lebih senyap, umur pakai panjang, ramah lingkungan. Akan tetapi di sini ada kekurangannya, yaitu membutuhkan sumber listrik. Torsi awal beberapa jenis motor relatif kecil memerlukan sistem proteksi terhadap beban lebih sensitif terhadap gangguan tegangan. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik digunakan pada kipas angin, mesin cuci, blender, pompa air, AC, lift, eskalator, kompresor, vacuum cleaner. Untuk manfaat dalam dunia kerja, di bidang industri, motor listrik dimanfaatkan untuk mesin puput, mesin fresh, konveyor, mesin CNC, mesin pengepakan, mesin produksi makanan, mesin tekstil, pompa industri, kompresor udara, robot industri, kendaraan listrik. Kemudian bab yang keempat, kesimpulan. Motor listrik merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi medan magnet dan arus listrik. Prinsip kerjanya berkaitan erat dengan materi fisika dasar 2, khususnya arus bolak-balik, medan magnet, sumber medan magnet, serta gelombang elektromagnetik. Meskipun interferensi, difraksi, dan optik geometri bukan prinsip utama motor listrik, konsep optik digunakan pada sensor dan sistem kendali modern yang mendukung pengoperasian motor. Motor listrik memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia industri karena efisien, andal, dan banyak digunakan sebagai penggerak berbagai mesin. Berikut adalah daftar pustaka dari Halliday, Resnick, Survey, Young, Basic, kemudian Tipper, PA, dan Mosca di tahun 2017. Untuk selanjutnya kami akan saya tampilkan lampiran-lampirannya. Ini adalah contoh objek ya, membongkar kipas angin. Membongkar kipas angin, di dalamnya ada motornya, motor listrik. Kemudian ini dalemannya, ini rotor, statornya. Kemudian ini rotornya. Ya, itu dalemannya kipas angin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.